Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat yang menyebutkan Ratu Balkis sebagai keturunan jin telah lama menarik perhatian. Dikatakan bahwa tubuhnya berbeda dari manusia biasa, dengan betis berbulu lebat dan telapak kaki menyerupai kuda. Mari kita telaah kebenarannya bersama-sama. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengungkap misteri asal-usul Ratu Balkis yang menurut beberapa riwayat adalah manusia setengah jin. Dikenal juga sebagai Ratu Saba. Ia adalah penguasa kerajaan Saba yang kaya dan maju, serta terkenal karena pertemuannya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum kita bahas kisah Ratu Balkis, yuk kita intip dulu latar belakang kerajaan Saba. Kerajaan ini yang namanya diabadikan dalam Al-Quran sebagai salah satu surat, berdiri sekitar tahun 1300 sebelum Masehi dan terletak di daerah yang sekarang menjadi daerah Yaman. Kerajaan ini dikenal luas karena kemasyhurannya, kemakmurannya, serta kesuburan tanahnya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kemakmuran kaum Saba di dalam Al-Quran melalui firman-Nya. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Quran Surat Saba ayat 15. Ayat ini menunjukkan betapa suburnya tanah mereka, dengan kebun-kebun yang berlimpah dan berada di 2 sisi yang berbeda, mencerminkan keseimbangan dan keindahan alam yang dianugerahkan kepada mereka. Kerajaan Saba tidak hanya terkenal karena kemakmuran dan kesuburannya, tetapi juga karena sistem irigasi yang canggih yang mereka miliki. Bendungan Ma'rib adalah salah satu contoh infrastruktur yang menunjukkan tingkat kemajuan teknologi mereka dalam mengelola air untuk pertanian. Bendungan ini memungkinkan mereka untuk mengendalikan banjir serta menyimpan air untuk digunakan di musim kemarau, sehingga memastikan tanah mereka tetap subur dan produktif sepanjang tahun. Selain itu, kerajaan Saba juga dikenal sebagai pusat perdagangan yang penting pada masanya. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan antara timur dan barat membuatnya menjadi tempat persinggahan yang ideal bagi para pedagang yang membawa berbagai komoditas seperti rempah-rempah, kemenyan, dan mur dari timur, serta barang-barang mewah dari barat. Kemakmuran perdagangan ini turut mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Saba. Dalam konteks keagamaan, kaum Saba dikenal sebagai bangsa yang pada awalnya memiliki kepercayaan politeistik, sebelum akhirnya beberapa dari mereka menerima ajaran tauhid. Pengaruh Ratu Balkis yang dikenal dalam berbagai sumber sebagai penguasa bijaksana dan adil sangat signifikan dalam perubahan spiritual dan sosial di kerajaan tersebut. Kisah pertemuannya dengan Nabi Sulaiman menjadi salah satu cerita yang menggambarkan kebesaran kerajaan Saba serta kebijaksanaan dan kecerdasan Ratu Balkis dalam memimpin bangsanya. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Qatadah dan Abdurrahman bin Zaid, diceritakan bahwa jika seseorang memasuki kebun di kerajaan Saba dengan membawa keranjang di atas kepalanya, ketika keluar dari kebun tersebut, keranjang itu akan penuh dengan buah-buahan tanpa harus memetiknya. Kisah ini menegaskan betapa suburnya dan produktivitasnya tanah di wilayah Saba. Kebun-kebun tersebut begitu lebat dengan buah-buahan sehingga hanya dengan berjalan melaluinya seseorang bisa mengisi keranjangnya dengan hasil bumi yang melimpah. Keajaiban kebun-kebun Saba tidak hanya berhenti pada hasil buahnya yang melimpah. Dalam riwayat yang sama, disebutkan bahwa di kebun tersebut tidak ditemukan gangguan dari nyamuk, lalat, serangga, kalajengking maupun ular. Hal ini sangat luar biasa
mengingat pada umumnya hewan-hewan tersebut ditemukan di kebun-kebun lainnya. Keadaan ini memberikan gambaran tentang betapa damai dan nyamannya hidup di wilayah Sabah, dengan lingkungan alam yang begitu mendukung kesejahteraan penduduknya. Misteri Ratu Balkis. Raja Syarahil diyakini sebagai ayah dari Ratu Balkis. Namun, meskipun ayahnya adalah seorang raja yang terkenal, terdapat beberapa tafsir lain yang menyebutkan bahwa ibu dari Ratu Balkis adalah sesosok jin. Akibatnya, Ratu Balkis diasumsikan sebagai manusia setengah jin. Kisah ini menambah dimensi mistis dan menarik pada cerita Ratu Balkis, menjadikannya salah satu tokoh yang penuh misteri dan keajaiban yang sejarah. Salah satu alasan utama yang menyebutkan bahwa Ratu Balkis adalah manusia setengah jin bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis tersebut menyebutkan bahwa salah satu dari kedua orang tua Balkis adalah jin. Hadis ini memberikan landasan bagi kepercayaan Ratu Balkis. Riwayat yang mengatakan bahwa ibu Balkis adalah jin juga dapat ditemukan dalam berbagai sumber klasik. Beberapa ahli tafsir seperti Ibnu Katsir menyebutkan kemungkinan ini dalam tafsir mereka. Meskipun interpretasi ini tidak bisa diterima secara universal, interpretasi ini seringkali digunakan untuk menjelaskan kebijaksanaan dan kemampuan luar biasa Ratu Balkis yang dianggap melampaui batas manusia biasa. Selain itu, kisah tentang Ratu Balkis yang memiliki dua darah juga seringkali dikaitkan dengan berbagai legenda dan cerita rakyat di berbagai budaya. Dalam beberapa cerita, Ratu Balkis digambarkan sebagai sosok yang memiliki kekuatan magis dan kemampuan supranatural yang dianggap sebagai warisan dari ibunya yang merupakan jin. Cerita ini menambah keajaiban dan daya tarik pada figur Ratu Balkis, menjadikannya sosok yang dihormati dan dikagumi, bukan hanya karena kebijaksanaannya, tetapi juga karena kekuatan mistis yang diyakini dimilikinya. Namun, terlepas dari asal-usul yang mistis, Ratu Balkis tetap dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil. Kisah pertemuannya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi salah satu kisah yang paling terkenal dalam sejarah. Dalam Al-Quran, kisah ini diceritakan dengan penuh detail, menggambarkan kecerdasan dan kebijaksanaan Ratu Balkis dalam memimpin dan berinteraksi dengan Nabi Sulaiman. Pertemuan antara Ratu Balkis dan Nabi Sulaiman juga mengandung banyak pelajaran penting. Salah satunya adalah tentang pentingnya keterbukaan dan rasa ingin tahu dalam mencari kebenaran. Ratu Balkis, meskipun merupakan seorang ratu yang berkuasa, tidak ragu untuk datang dan menguji kebenaran ajaran Nabi Sulaiman. Sikap ini menunjukkan kebijaksanaan dan keterbukaan pikirannya yang akhirnya membawanya kepada hidayah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga riwayat lain yang menyebutkan bahwa Ratu Balkis mengalami peristiwa unik ketika berkunjung ke istana Nabi Sulaiman. Saat itu, setelah Ratu Balkis memasuki istana, dia terkejut dengan keindahan luar biasa dari istana Nabi Sulaiman. Istana tersebut dibangun dengan keahlian dan teknologi yang sangat maju pada masanya, menunjukkan kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Salah satu hal yang paling menakjubkan bagi Ratu Balkis adalah kolam air jernih yang tampak di seluruh lantai istana. Padahal sebenarnya kolam itu tidak ada. Lantai itu terbuat dari kaca bersih yang jernih yang dipasang dengan sangat rapi, sehingga memantulkan cahaya dan membuatnya tampak seperti kolam air. Kejernihan kaca tersebut memberikan ilusi optik yang begitu sempurna sehingga siapapun yang melihatnya untuk pertama kali akan mengira bahwa mereka sedang melihat air yang sedang mengalir. Ratu Balkis yang tidak menyadari bahwa lantai tersebut dari kaca mengangkat kain pakaiannya karena mengira air tersebut akan membasahi pakaiannya. Ketika ia mengangkat kainnya, terlihatlah betis dari kaki Ratu Balkis yang ditumbuhi bulu-bulu lebat.
Peristiwa ini bukan hanya mengejutkan Ratu Balkis, tetapi juga para hadirin yang berada di istana itu. Momen ini seringkali diceritakan dalam berbagai tafsir dan riwayat sebagai contoh dari kebijaksanaan dan kecerdikan Nabi Sulaiman dalam mendesain istananya. Peristiwa ini memiliki beberapa dimensi penting yang dapat kita ambil pelajarannya. Pertama, kejadian ini menunjukkan kebijaksanaan dan kemahiran Nabi Sulaiman dalam menggunakan teknologi dan seni untuk menciptakan sesuatu yang indah dan menakjubkan. Kedua, cerita ini juga mengajarkan tentang kerendahan hati dan penerimaan Ratu Balkis. Meskipun sebagai seorang ratu, ia tidak pernah malu atau marah ketika ilusi tersebut mengecohnya. Sebaliknya, ia menerimanya dengan lapang dada dan menjadikannya sebagai momen pembelajaran. Ini menunjukkan kebijaksanaan Ratu Balkis dalam merespon situasi dengan kepala dingin dan hati terbuka. Ketiga, peristiwa ini juga memperlihatkan bagaimana interaksi antara Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis dipenuhi dengan saling menghormati dan kagum. Ratu Balkis yang awalnya datang untuk menguji kebijaksanaan Nabi Sulaiman, akhirnya justru semakin kagum dan menghormati Nabi Sulaiman. Setelah menyaksikan kebijaksanaan dan kecerdikannya, hal ini menjadi dasar dari hubungan yang baik dan penuh saling pengertian antara keduanya. Ada versi yang menceritakan bahwa ibu dari Ratu Balkis adalah sesosok jin bernama Raihanah binti Sakan. Ada juga versi yang menyebutkan bahwa ibu Ratu Balkis adalah manusia biasa, dan kisah tentang ibunya yang jin hanyalah legenda. Ulama terkenal asal Irak Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir menyebutkan bahwa jin tercipta dari nyala api. Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Perbedaan tersebut tidak mungkin disatukan dan tidak mungkin juga bisa menghasilkan seorang anak. Kisah tentang asal-usul Ratu Balkis selalu menarik perhatian banyak orang, terutama mengenai identitas ibunya. Ada beberapa versi yang menceritakan latar belakang ini dengan nuansa mistis dan penuh misteri. Salah satu versi menyebutkan bahwa ibu dari Ratu Balkis adalah sesosok jin bernama Raihanah binti Sakan. Versi ini menambah dimensi supranatural pada kisah Ratu Balkis, menjadikannya tokoh yang setengah manusia dan setengah jin. Namun, ada juga versi yang menyatakan bahwa ibu Ratu Balkis adalah manusia biasa, dan kisah tentang ibunya yang jin hanyalah legenda yang berkembang seiring waktu. Para ulama terkenal seperti Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir memberikan pandangan yang kritis mengenai perdebatan ini. Dalam tafsir mereka, jin dijelaskan sebagai makhluk yang tercipta dari nyala api, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat Ar-Rahman. Al-Qurtubi, seorang ulama asal Irak, dan Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir terkenal, menyebutkan bahwa perbedaan esensial antara manusia dan jin membuat mereka sulit disatukan dalam sebuah hubungan pernikahan yang bisa menghasilkan keturunan. Pandangan ini didasarkan pada konsep bahwa jin dan manusia diciptakan dari unsur yang berbeda, sehingga tidak mungkin bisa menghasilkan seorang anak. Keberadaan darah jin dalam Ratu Balkis dikatakan memberikan berbagai karakteristik khusus yang membedakannya dari manusia biasa. Beberapa cerita menyebutkan bahwa Ratu Balkis memiliki kecerdasan dan pengetahuan yang luar biasa, kemampuan memimpin dan hebat, serta daya tarik yang memikat. Ratu Balkis, terlepas dari berbagai versi tentang asal-usulnya, tetap diakui sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, adil, dan cerdas. Karakteristik kepemimpinannya yang menonjol terlihat jelas dalam berbagai kisah dan riwayat, terutama dalam pertemuannya dengan Nabi Sulaiman. Kisah ini tidak hanya mengungkapkan kebijaksanaannya, tetapi juga menunjukkan keterbukaannya dalam mencari kebenaran dan keadilan. Di dalam Al-Quran, sikap ini dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 32, yang berarti, ia berkata, "Wahai para pemuka, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku." Quran Surat An-Naml ayat 32. Pernyataan ini menunjukkan bagaimana Ratu Balkis menghargai pendapat dan saran dari para penasihatnya sebelum mengambil keputusan penting.
Ini adalah ciri khas dari seorang pemimpin yang bijaksana dan demokratis, yang tidak bertindak otoriter, tetapi melibatkan orang-orang di sekitarnya dalam proses pengambilan keputusan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang misteri asal-usul Ratu Balkis. Meskipun ada beberapa versi tentang asal-usul Ratu Balkis sebagai manusia setengah jin, kebenaran kisahnya masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Beberapa pihak percaya kalau Ratu Balkis keturunan jin, tapi banyak juga yang menentang pernyataan tersebut. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Kebenaran semata hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.